Pemirsa, atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol diduga akibat rembesan air hujan yang membuat atap rapuh. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan yang berada di lantai 4 Mall Grand City Surabaya. Sementara ambrolnya atap diduga karena adanya rembesan air yang membuat atap rapuh. Diketahui saat peristiwa terjadi, hujan lebat tengah melanda kota Surabaya. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada pengunjung yang berada di lokasi jatuhnya atap. Ada insiden kecil ya, jadi ada atap di area food loft itu jatuh, di mana penyebabnya adalah karena rembesan air hujan yang kebetulan tadi malam memang cukup deras, menyebabkan plafon tersebut jadi lembab dan akhirnya roboh. Nah, dengan kejadian itu sebetulnya sih itu kejadian kecil, dari pihak kita langsung sigap segera membersihkan area sekitarnya, dan kebetulan tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak. Pemirsa, 6 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang ditinggal berlibur oleh penghuninya. Kobaran api membesar membakar satu rumah permanen berlantai 2 hingga merambat ke 5 unit rumah kos di kawasan padat penduduk di Jalan Situ Juah, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang tengah ditinggal oleh penghuninya berlibur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sumandar melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku pembakaran rumah yang menyebabkan sang nenek meninggal dunia. Pelaku kesal karena ibunya menikah lagi. Rizal, baru aja ini kebakaran nih. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah. Akibat peristiwa ini, sang nenek Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terbakar. Di hari yang sama, polisi menangkap A, 37 tahun, tersangka pembakaran rumah orang tuanya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A sempat kabur pasca rumah orang tuanya terbakar. Saat kejadian, A diketahui dalam keadaan mabuk miras tradisional jenis balo. Diduga tersangka tidak terima setelah mengetahui ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Selain nenek kita, gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda? Sementara Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Tidak. Karena berapa banyak minumnya? Satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam kau minum balok? Sebagai Pak? 5 liter. Banyak itu, 5 liter. Awalnya kami menduga itu kasus ketidaksengajaan. Namun kami dapatkan informasi adanya unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri setelah melakukan pembakaran rumah korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Sejumlah pengendara motor lari ke area persawahan guna menghindari razia petugas. Dalam razia kali ini, ratusan motor disita lantaran tidak memiliki kelengkapan surat dan menggunakan plat nomor palsu. Sejumlah pemilik motor tanpa plat nomor kendaraan ini memilih mendorong motornya melewati persawahan demi menghindari razia.
Sementara itu, motor-motor ini sengaja disembunyikan di hutan oleh pemiliknya selama razia besar-besaran digelar Satlantas Polres Bangkalan, Jawa Timur. Beberapa di antaranya juga tak berplat polisi. Dalam seminggu ini, aparat Polres Bangkalan menggelar razia di wilayah-wilayah pelosok seperti Kecamatan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan Sepuluh. Razia dilakukan di tengah maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bangkalan. Hasilnya, 100 motor diamankan karena tak memiliki surat-surat kendaraan. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan plat nomor palsu. Saya berpesan pada masyarakat Bangkalan, tidak perlu takut dengan kehadiran kami. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar dijual di wilayah Madura. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat tak perlu takut terjaring razia selama kendaraan dilengkapi dengan surat-surat resmi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kita awali informasi Sindo Today hari ini, pemirsa. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Petugas pun mengevakuasi jenazah secara estafet dengan menggunakan tactical escanded. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di Desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi survivor berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan, medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan.